Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Nur Saada dari kelas 1211 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keganasan dalam anatomi fisiologi, yaitu penyakit kanker serviks. Yang pertama yaitu pengertian. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dalam banyak kasus, kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual. Yang kedua yaitu penyebab. Human papillomavirus atau HPV merupakan penyebab dari kanker serviks. Sedangkan penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Selain itu, penggunaan WC umum yang sudah terkena virus HPV dapat menjangkit seseorang yang menggunakannya jika tidak membersihkannya dengan baik. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala. 1. Pendarahan pada MIS-V. Gejala umum dari kanker serviks adalah pendarahan pada MIS-V, baik dalam jumlah banyak maupun hanya berupa flek. 2. Flek atau keputihan berbau. Kanker serviks juga ditandai dengan munculnya flek ataupun keputihan yang berbau dan berwarna merah muda atau kecoklatan. 3. Perubahan siklus menstruasi. Gejala lainnya adalah perubahan siklus menstruasi, yaitu menstruasi bertambah panjang, lebih dari 1 minggu dalam 3 bulan atau lebih, atau jumlah darah yang dikeluarkan bertambah banyak dibanding biasanya. 4. Munculnya rasa nyeri. Nyeri dapat terjadi pada perut bagian bawah atau panggul, biasanya muncul setiap kali berhubungan seksual. 5. Perubahan kebiasaan buang air kecil. Ini termasuk perubahan frekuensi buang air kecil serta munculnya darah dalam urin atau hematuria. 6. Penurunan berat badan. Berat badan turun secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya gejala ini juga disertai dengan menurunnya nafsu makan. 7. Pembengkakan pada salah satu kaki. Ini bisa terjadi saat tumor menekan pembuluh darah. Yang keempat yaitu media penularan. Kanker serviks bukan penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang lain. Tepatnya yang menular adalah infeksi HPV yang adalah biang keladi dari kanker serviks. Infeksi HPV menular dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual, bisa lewat seks vaginal, begitu juga anal dan oral. Penularan paling sering adalah melalui hubungan seks vaginal dan anal. Yang membahayakan adalah infeksi HPV tetap bisa menular meskipun penderitanya tak mengalami gejala apapun. Karenanya, banyak penderita yang tidak menyadarinya karena tak ada gejala yang dirasakan. Penularan infeksi HPV lebih rentan terjadi pada mereka yang berhubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Selain itu, resiko tinggi tertular HPV bisa juga terjadi pada seseorang yang hanya berhubungan seks dengan satu orang, tetapi pasangan seksualnya tersebut memiliki partner seksual yang lain. Yang kelima yaitu pengobatan. Pengobatan yang pertama yaitu bedah. Beberapa metode bedah dapat menangani kanker serviks, terutama pada stadium awal. Di antaranya adalah yang pertama bedah laser. Bedah laser bertujuan menghancurkan sel kanker dengan menembakkan sinar laser melalui vagina. Yang kedua yaitu cryosurgery. Cryosurgery menggunakan nitrogen cair untuk membekukan dan menghancurkan sel kanker. Yang ketiga yaitu konisasi atau biopsi kerucut. Prosedur ini bertujuan mengangkat sel kanker menggunakan pisau bedah, laser, atau kawat tipis yang dialiri listrik. Yang keempat yaitu histerektomi. Histerektomi adalah bedah untuk mengangkat rahim atau uterus dan leher rahim atau serviks. Yang kelima yaitu trakelektomi radikal. Bedah trakelektomi bertujuan mengangkat serviks, vagina bagian atas, serta kelenjar getah bening di area pinggul melalui laparoskopi. Pada trakelektomi, rahim tidak ikut diangkat dan disambungkan ke bagian bawah vagina. Yang keenam yaitu bilateral salpingo-oophorectomy. Bedah ini digunakan untuk mengangkat kedua ovarium dan tuba Fallopi. Yang ketujuh yaitu pelvic exenteration. Adalah operasi besar yang hanya disarankan jika kanker serviks kambuh kembali setelah sempat sembuh.
Pengobatan yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker. Untuk kanker serviks stadium awal, radioterapi bisa dijalankan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan bedah. Sedangkan pada kanker serviks stadium lanjut, radioterapi dapat dikombinasikan bersama kemoterapi untuk mengendalikan nyeri dan perdarahan. Yang ketiga yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah metode pengobatan dengan memberikan pasien obat anti kanker dalam bentuk obat minum atau suntik. Obat ini dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kemoterapi sangat berguna dalam membunuh sel kanker berbagai area tubuh. Yang keempat yaitu terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menghambat pertumbuhan tumor. Jenis obat yang digunakan dalam terapi target memiliki fungsi yang berbeda dengan obat kemoterapi biasa. Demikian presentasi saya mengenai penjelasan tentang keganasan dalam anatomi fisiologi yaitu penyakit kanker serviks. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.